Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberian nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah ujung tombak membawa pelita kehidupan bagi segenap umat manusia. Selanjutnya, kami mengajak kepada diri kami pribadi dan para jamaah hadirin sekalian, mari kita berupaya secara terus-menerus memperbarui dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas amal ibadah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harapan itu yaitu adalah tidak lain agar kita mudah-mudahan di akhir hayat kita kelak ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, keberislaman kita betul-betul dalam keadaan yang terbaik sehingga menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimanillah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falayuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan khutbah yang ringan dengan judul Hayatan Thayyibah atau kehidupan yang baik. Tadi firman yang kami bacakan yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, ayat di atas secara jelas bahwasanya berisi penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hayatan thayyiban atau kehidupan yang baik kepada hambanya yang beramal soleh dan tentunya beriman. Lantas, apa yang dimaksud dari hayatan thayyibah di sini? Hayatan thayyibah adalah kehidupan yang di dalamnya diliputi rasa kebahagiaan sehingga seseorang menjadi tenang dalam menjalani kehidupan. Ada beberapa kriteria satu kehidupan disebut hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik. Yang pertama, kehidupan yang dilandasi akidah ketauhidan. Akidah ketauhidan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dasar dan pondasi kehidupan umat Islam. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang segala orientasinya hidupnya hanya untuk dilandaskan kepada nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ayatnya tidak asing lagi bagi kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam.
Yang kedua yaitu tahapan hayatan thayyibah. Kehidupannya selalu memberi dampak positif atau bermanfaat. Amal soleh adalah amal perbuatan yang dilakukan manusia yang membawa dampak positif atau manfaat pada dirinya dan juga orang lain. Bukan amal yang justru memberi mudarat bagi orang lain. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, kehidupan yang dipenuhi dengan rizki yang halal. Setiap manusia tentu membutuhkan rizki berupa makan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Untuk itu, manusia harus mencari nafkah dengan berbagai usaha yang halal. Bagi seorang muslim, terpenuhinya rizki secara halal merupakan salah satu prinsip yang amat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian tahapan yang keempat, kehidupan yang dilandasi oleh rasa syukur dan sikap qanaah serta ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Salah satu makna syukur adalah qanaah, yaitu sikap ridho bil qismi, ridho atas pembagian yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh beruntung orang yang telah berislam, diberi rizki yang cukup, lalu Allah menjadikannya qanaah atas apa yang Dia karuniakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tahapan yang kelima dalam menuju hayatan thayyiban, yaitu adalah kehidupan yang selalu diliputi kebahagiaan dan ketenangan karena terhindar dari dosa. Perbuatan dosa itu sudah pasti akan menjadi faktor kegelisahan. Disebut dalam hadisnya, dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan dalam hati seseorang, sedangkan ia tidak setuju kalau hal itu diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kehidupan bagi kita, kehidupan yang hayatan thayyiban bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah mudahkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Aku liqauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.